Aku bukan menantu sampah. Bab 915 tersenyum hingga paling akhir. Filoid, kamu kira akan termakan provokasi darimu? Dewi tiba-tiba berkata, dengan lurus mendongakkan kepalanya. Tatapan matanya yang dingin menatap tajam Filoid. Aku dan suamiku telah bersama-sama selama 5 tahun. Orang seperti apa dirinya, apakah aku masih tidak mengenalinya? Ia dulunya memang menutupi identitasnya. Jika ia adalah tuan muda ketiga, pasti ia memiliki alasannya sendiri. Untuk kamu, tidak hanya ingin merebut perusahaanku, masih ingin memprovokasi hubunganku dengan suamiku, aku bagaimana mungkin bisa mempercayaimu? Selesai ia berkata, Rocky seketika tercengang. Dengan segera di dalam hatinya sebuah rasa terharu yang begitu tebal mulai terasa naik. Tidak disangka, dirinya telah membohongi istrinya selama 5 tahun, tetapi istrinya masih tetap begitu melindunginya. Seketika, darah di dalam tubuh Rocky seketika menjadi mendidih. Ia begitu terharu hingga tidak ada kata yang dapat keluar. Wajah Filoid yang awalnya begitu puas dengan dirinya, seketika menjadi begitu benar-benar jelek, bahkan keadaan pertahanan yang biasanya pun tidak dapat dipertahankannya. Mata di balik kacamatanya itu, menunjukkan rasa cemburu dan benci yang begitu kuat. Benar-benar tidak disangkanya, istri Rocky ini di dalam keadaan yang seperti ini, masih saja mempercayai dirinya. Orang bermargalin ini benar-benar telah menguasai langit dan bumi. Orang tuanya Rocky telah memutuskannya sebagai penerus dari keluarga Lin. Fiska pun juga berdiri di sisi Rocky ini. Sekarang meskipun ia telah membohongi istrinya, Dewi pun juga tetap mempercayai Rocky. Seakan-akan seluruh orang di sekitarnya, semuanya berputar di sekitar Rocky. Tepat di saat ini, sebuah bayangan orang dengan panik berlari masuk. Sando, tidak baik. Harga saham perusahaan Arta Cloud tiba-tiba jatuh secara berat. Sekarang di internet telah muncul tidak sedikit komentar yang berkata perusahaan Arta Cloud akan bangkrut. Dan juga ada begitu banyak kustomer yang menelepon kemari untuk membatalkan pesanan. Bahkan para kustomer yang telah menandatangani kontrak pun juga ingin membatalkan kontrak secara paksa. Di bawah ada begitu banyak reporter yang ribut ingin melakukan wawancara. Para petinggi perusahaan seketika menjadi begitu kebingungan. Benar-benar ombak laut yang besar, satu persatu tiada hentinya datang menerjang. Sekarang adalah momen penting dari penarikan modal dari para pemegang saham. Filoid pun memanfaatkan keadaan ini untuk membeli saham, berangan-angan untuk memiliki perusahaan Arta Cloud. Hal ini masih belum terselesaikan, ternyata kembali muncul sebuah berita yang tidak baik. Di titik yang begitu krusial ini, baik masalah internal maupun eksternal telah muncul bersamaan. Perusahaan Arta Cloud akan benar-benar habis. Berita mengenai hal rapat pemegang saham bagaimana bisa begitu cepat tersebar keluar. Raut wajah Dewi sedikit berubah. Detak jantungnya tiba-tiba menjadi berdetak cepat. Para media kenapa bisa datang? Sebenarnya siapa yang memberitahukan kepada mereka? Tentu saja itu adalah aku. Filoid dengan menggerakkan sedikit bingkai kacamatanya yang berwarna emas itu berkata dengan senyuman sedih. Dewi benar-benar emosi hingga hampir saja jatuh pingsan. Filoid, kamu telah memiliki saham dari perusahaan Arta Cloud dan juga termasuk pemegang saham dari perusahaan. Melakukan hal seperti ini sebenarnya memiliki keuntungan apa untukmu? Oh, perusahaan Arta Cloud. Filoid menunjukkan senyuman mengejek di wajahnya. Yang kamu pedulikan adalah perusahaan Arta Cloud, sedangkan ini bagiku hanyalah sebuah permainan. Perusahaan kecil seperti ini aku ingin berapapun juga ada.
Meskipun aku kehilangan beberapa triliun untuk menghancurkan perusahaan yang kamu bangun dengan keringat dan darahmu ini, bagiku juga terhitung cukup memuaskan. Bagaimanapun juga bagiku, 200 miliar ini hanyalah harga bagiku untuk mengadakan pesta. Dan juga, nanti di saat perusahaan Arta Cloud bangkrut, aku langsung membelinya, bukankah mudah? Bagaimanapun juga yang aku miliki adalah uang, begini begitu pada akhirnya pun akan jatuh ke tanganku. Kamu adalah istri Rocky, kamu sedih, ia pun juga tidak mungkin senang. Meskipun ia memiliki uang yang begitu banyak pun juga apa gunanya, sama saja tidak dapat menyelamatkan perusahaanmu. Benar-benar adalah hal yang begitu menyenangkan dalam kehidupan ini dapat menyentuh Rocky. Bagaimana menurutmu? Hahaha. Philoid dengan senyuman dingin yang begitu kejam, seolah-olah seperti kucing yang sedang memainkan seekor tikus, begitu menikmati wajah Dewi yang begitu panik. Dewi benar-benar tercengang. Ia seumur hidup ini benar-benar tidak pernah menemui orang di dunia ini yang begitu kejam. Hanya karena ingin menyentuh Rocky, ia menghancurkan perusahaan yang telah dibangun dengan keringat dan darahnya sendiri ini. Baginya, ini tidak hanya sebuah perusahaan, ini adalah bisnis yang dibangunnya bersama-sama dengan suaminya, memiliki arti peringatan yang benar-benar berarti. Perusahaan ini sama seperti anaknya, tiba-tiba dihancurkan oleh seseorang, baginya merupakan sebuah pukulan yang begitu besar. Seketika, Dewi tidak dapat menerima kenyataan ini, wajahnya menjadi begitu pucat, kemudian tubuhnya terhuyung dan seketika jatuh. Istriku. Rocky dengan segera menangkap Dewi, dengan segera menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk memeriksa beberapa titik di tubuhnya, menghindari Dewi emosi hingga terlalu tinggi dan mempengaruhi janinnya. Nafas Dewi tersengal-sengal, tetapi wajahnya masih tetap begitu pucat, matanya begitu berkaca-kaca. Philoid melipat lengannya, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Ia memang ingin membuat Rocky tidak bisa melalui harinya dengan baik. Semakin orang bermarga keluarga Lin ini sedih, ia semakin bahagia. Philoid, kamu kira dengan begini kamu bisa benar-benar menyentuhku? Rocky mengangkat kepalanya menatap, tiba-tiba tersenyum dingin. Senyumannya yang dingin ini, tidak tahu bagaimana, dapat membuat bulu kuduk Philoid berdiri, seolah-olah sebuah tekanan yang begitu kuat menekan di atas kepalanya. Ia berkata, Rocky, meskipun kamu mengeluarkan uangmu untuk membantu istrimu kembali membangun sebuah perusahaan, juga apa gunanya? Sudah bukanlah perusahaan Arta Cloud yang dibangun oleh Dewi lagi. Ia memegang dagunya seperti sedang berpikir, tunggu aku nanti mengambil perusahaan Arta Cloud, aku nanti akan mencari sekelompok preman untuk datang kemari, membiarkan nama perusahaan Arta Cloud terkenal dengan reputasi yang buruk dan bagaimana dengan mengalami kerugian beberapa miliar lagi. Bagaimanapun juga yang aku miliki adalah uang, ingin bermain seperti apa maka aku pun akan bermain seperti itu. Dewi begitu emosi hingga sekujur tubuhnya bergetar, menunjuk Philoid tanpa sepatah kata dapat keluar dari mulutnya. Rocky menundukkan kepalanya berkata, tenang saja, istriku, perusahaan Arta Cloud tidak akan mungkin jatuh ke tangannya. Hehehe. Philoid dengan tawa mengejek menunjuk-nunjuk kepala, Rocky, berkata-kata kejam tidak ada gunanya. Harusnya menggunakan ini untuk berpikir. Kamu itu memiliki kepala tapi tidak memiliki otak, karenanya selalu berada di bawah kakiku tidak dapat bangkit berdiri. Benarkah? Rocky juga tersenyum datar, kalau begitu kamu lebih baik menelepon untuk bertanya-tanya, lihat apakah orang-orangmu benar-benar telah berhasil untuk membeli saham itu.
Baru saja perkataannya itu keluar, wajah Filoid seketika langsung berubah. Jangan-jangan bocah ini. Ia tidak berani berpikir lebih banyak lagi, dengan segera mengeluarkan HP-nya untuk menelepon sekretarisnya. Saham yang aku suruh kamu untuk beli bagaimana keadaannya sekarang? Dewi, dari dalam ponsel terdengar suara sekretarisnya dengan nada menangis. Aku juga tidak tahu dari mana datangnya sebuah perusahaan yang ternyata ingin menggunakan harga 5x lipat untuk membeli para trader Anda. Seluruh trader Anda telah berbalik haluan. Mereka telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan ini, setuju untuk melepaskan saham seluruhnya untuk mereka. Apa? Filoid seketika begitu emosi, segera sekarang juga periksa, perusahaan mana yang sebenarnya sedang bersaing denganku. Tiba-tiba ia mendongakkan kepalanya menatap tajam-tajam Rocky. Dari dalam ponsel terdengar suara sekretarisnya yang bergetar. Perusahaan ini bernama perusahaan Nogo. Seketika, Filoid menjadi begitu tercengang, menatap tajam mata Rocky bahkan untuk berkedip saja pun ia telah lupa. Di dalam otaknya, sebuah suara keributan terdengar. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Berputar begitu panjangnya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan Nogo ini? Tiba-tiba, Filoid seolah-olah telah kembali dari alam pikirnya. Mata menonjol di balik kacamata itu menatap erat tajam-tajam Rocky. Dari antara celah giginya mengeluarkan beberapa kata. Rocky, apakah kamu jangan-jangan? Tepat di saat ini, Lian membawa beberapa asisten dengan langkah yang besar masuk ke dalam ruang rapat ini. Tepat di saat ia masuk itu, para pemegang saham yang begitu ribut menjadi satu seketika menjadi diam terkejut. Bukankah ini Lian? Salah satu orang dari perusahaan Nogo, manajer dari puluhan juta orang. Bos dari seluruh kota sahaja ingin mendekatinya. Orang yang begitu terhormat seperti ini, bagaimana bisa muncul di sini? Apakah jangan-jangan datang untuk mencari Filoid? Filoid juga tertegun, dengan segera merapikan bajunya kemudian dengan segan dan senyuman hormat berkata, Presiden Lian, apakah Anda datang untuk mencari saya? Saham yang dibeli oleh perusahaan Anda, apakah Anda datang kemari untuk membicarakan kerjasama dengan saya? Filoid berkata sambil berinisiatif mengulurkan tangannya. Aku bukan menantu sampah, bab 916 aku akan memikirkan perceraian kita. Sedangkan, di bawah tatapan begitu banyak orang, Lian sama sekali tidak mempedulikannya, langsung berjalan lurus melewati Filoid dengan langkah besar berjalan kemari. Ia berjalan hingga ke depan Rocky, langsung memberikan salam hormat 90 derajat. Direktur Rocky, perintah membeli saham yang telah Anda perintahkan seluruhnya sudah selesai dibeli. Rocky dengan datar mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagus, kamu turunlah, kemudian ambillah liburlah beberapa hari untuk bersantai-santai. Baiklah. Lian dari kemudian dengan hormat meluruskan kembali pinggangnya, dengan kepala tertunduk mundur ke belakang dan meninggalkan ruang rapat. Seluruh ruang rapat menjadi begitu sunyi tanpa ada suara. Seluruh pandangan mata orang-orang, seluruhnya menatap erat ke arah Rocky. Di dalam otak mereka hanya ada satu pemikiran. Dewi juga telah kembali dari alam pikirnya, dengan begitu terkejut. Suamiku, apakah jangan-jangan direktur utama dari perusahaan Nogo, adalah istriku, maafkan aku. Rocky berjalan hingga ke depannya, dengan menundukkan kepalanya meminta maaf, aku adalah direktur dari perusahaan Nogo. Hal ini aku pun terus-menerus mencari kesempatan untuk mengatakannya kepadamu.
menutupinya darimu selama ini benar-benar adalah kesalahanku, benar-benar maaf. Dewi terkejut, di dalam otaknya hanyalah ada kekosongan. Hari ini ia telah mendapatkan kejutan, benar-benar terlalu banyak, ia hampir tidak dapat memprosesnya lagi. Sedangkan Filoid yang berada di samping, seperti menerima pukulan di bagian kepalanya, dengan bodoh menatap Rocky, ia sudah tidak dapat berpikir lagi. Kenapa? Kenapa bisa pria yang ada di depan matanya ini? Direktur utama dari perusahaan Nogo yang berada di omongan semua orang ini ternyata adalah Rocky. Setelah selesai meminta maaf kepada Dewi, Rocky membalik tubuhnya dengan dingin dan melirik ke arah Filoid, mengulurkan jari tangannya menunjuk-nunjuk kepalanya. Tadi sepertinya kamu berkata, jika ingin menang maka harus menggerakkan bagian ini. Pulanglah dan makanlah lebih banyak ikan untuk memperbaiki otakmu, untuk mengurangi kekonyolan yang terjadi seperti hari ini. Kamu. Filoid mendongakkan kepalanya, tiba-tiba seperti orang gila berteriak ke arah Rocky, kenapa lagi-lagi kamu? Memang aku, kenapa? Rocky dengan mengolok menggerakkan bahunya, menurutmu kamu sangat pintar. Dapat seluruhnya mengatur segalanya. Sayangnya kamu lupa, di balik sebuah gunung, masih ada gunung lain yang lebih tinggi. Di dunia ini orang yang pintar tidak hanya kamu seorang saja, kamu, di mataku hanyalah seorang badut saja. Di saat ini, Direktur Rafa yang tergeletak di atas lantai tiba-tiba kembali tersadarkan, dengan keras menamparkan dirinya sendiri. Ya Tuhan, dia ini telah kehilangan kesempatan besar mendapat kekayaan. Jika dari awal ia mengetahui, Rocky adalah tuan muda ketiga dari perusahaan Gria, dan juga bos dari perusahaan Nogo. Meskipun berlutut di atas tanah, ia juga harus memeluk erat-erat kaki Rocky ini. Seketika juga tidak sedikit pemegang saham yang juga ikut tersadarkan, satu persatu tergeletak di atas tanah berteriak dengan begitu sedih. Persis di depan matanya mereka kembali kehilangan satu kesempatan menjadi orang kaya, begitu saja kehilangan hal ini. Filoid, kamu membuatku membuang saham dari perusahaan Arta Cloud, membuatku kehilangan kesempatan menjadi kaya. Kamu benar-benar adalah sampah. Direktur Rafa dengan begitu emosi berkata, benar-benar mengolok-olok Filoid secara gila-gilaan. Kamu sampah yang seperti ini apakah pantas menjadi penerus dari keluarga-keluarga Lin? Kamu mengira dirimu sendiri begitu pintar bukan? Dibandingkan dengan tuan muda ketiga keluarga-keluarga Lin, kamu benar-benar hanyalah otak babi. Seketika, para pemegang saham yang berada di dalam ruangan pun seluruhnya mulai memarahi dan mengolok-olok Filoid. Bagaimanapun juga, para pengawal Filoid sudah seluruhnya ditahan oleh bawahan Bastian, apa yang mereka takutkan. Para pemegang saham yang mendapatkan tipuan ini, ada yang sedih hingga kehilangan akal sehat dan langsung menyerang Filoid memukulnya dan menendangnya. Pengawal, tahan mereka. Filoid dengan keras berkata. Bastian dengan tersenyum dingin berkata, masih memanggil para pengawal. Orang-orangmu sama saja dengan orang biasa yang lain, dari awal sudah berhasil kutaklukkan. Filoid mendongakkan kepalanya melihat sekilas, seketika terkejut hingga dahinya penuh dengan keringat. 20-an pengawal hebat yang dibawa olehnya, ternyata seluruhnya seperti anjing mati tergeletak di atas tanah, dipukuli hingga wajah dan hidungnya menjadi bengkak. Bastian menginjak kepala dari salah satu pengawal itu, mengeluarkan kepulan asap yang meremehkan, sekelompok sampah, bahkan untukku merenggangkan tubuh saja tidak cukup. Wajah Filoid seketika berubah menjadi begitu berbeda, sudah tidak ada pengawal untuknya,
Melihat para pemegang saham yang dengan emosi menyerang maju, ia begitu ketakutan hingga melambai-lambaikan tangannya. Kalian dengarkan aku dahulu. Meskipun aku bukanlah penerus dari keluarga-keluarga Lin, ayahku tetap adalah anak tertua dari keluarga-keluarga Lin. Harta warisanku saja sudah mencapai ratusan triliun, tidak mungkin akan membuat kalian rugi. Bong! Sebuah pukulan dari kepala tua Direktur Rafa langsung mendarat di wajahnya. Jika aku masih mempercayaimu, maka aku benar-benar adalah orang bodoh. Philoid berteriak kesakitan, kacamatanya seketika terjatuh di atas tanah karena pukulan itu. Ia menutupi mata kanannya yang menjadi bengkak merah, dengan bergegas masuk ke dalam kerumunan ingin keluar melarikan diri. Yang tidak disangkanya adalah, baru saja ia sampai di depan pintu, seketika ia dihalangi oleh sebuah bayangan tubuh yang seperti sebuah menara besi. Tutup pintu, lepaskan anjing. Bastian dengan dingin berkata, salah satu kakinya melemparkan tendangan ke arah Philoid, langsung menendangnya dan kembali melemparkannya masuk ke dalam ruang rapat. Para pemegang saham yang emosi, hula, seketika langsung menerjang dan melampiaskan emosi mereka. Semuanya serang, pukul hingga mati habis-habisan penipu ini. Sekelompok orang mengeliling Philoid, kamu pukulan aku tendangan memukulinya habis-habisan. Emosi dari para pemegang saham, tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya, tetapi juga karena penipuan dari Philoid. Sekecil apapun perusahaan mereka, mereka pun juga adalah seorang bos, ternyata dipermaikan berputar-putar oleh Philoid, benar-benar memalukan. Rocky menggerakkan bahunya, berkata kepada Bastian, bukankah Philoid telah mengundang reporter datang? Benar. Bastian berkata, ia telah menghabiskan uang yang cukup banyak untuk mengundang para reporter datang kemari, ingin mengumumkan mengenai perusahaan Arta Cloud yang telah dibelinya itu, dan juga ia yang berulah untuk mencari preman-preman untuk merusak image perusahaan Arta Cloud. Kebetulan sekali kalau begitu. Rocky tersenyum sambil berkata, karena ia yang mengeluarkan uang untuk mengundang para wartawan ini, kalau begitu biarkan mereka naik kemari, memberitakan sekilas berita mengenai Philoid yang mempermainkan para pemegang saham dan sekarang sedang dipukuli. Aku percaya, ini pasti adalah sebuah berita yang sangat besar. Bos, otakmu ini benar-benar berputar dengan begitu cepat, hebat. Bastian dengan terkagum memberikannya jari jempol, dengan segera menyuruh orang untuk pergi membiarkan para wartawan itu naik ke atas. Memanfaatkan waktu kosong ini, Dewi mengerutkan keningnya dan dengan serius berkata kepada Rocky. Masih ada berapa banyak lagi hal yang kamu sembunyikan dariku? Nafas Rocky menjadi tertahan, ia pun hanya bisa mengeraskan kepalanya memutarbalikkan badannya dan menghadapi istrinya. Datang sudah. Ia tahu, semua ini suatu hari pasti akan terbuka. Sorot mata Dewi membawa sedikit rasa kecewa. Ini membuat Rocky benar-benar begitu sedih, ingin pergi untuk menggenggam tangan istrinya. Tidak disangkanya, Dewi dengan cepat menyembunyikan tangannya ke belakang, sama sekali tidak memberikannya kesempatan. Istriku. Rocky menghempaskan nafas sekilas, ia tahu pasti akan ada satu hari ini, apa yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja, aku pasti tanpa menutupinya lagi menjawab semuanya. Dewi menatapnya erat-erat selama beberapa detik, perlahan membuka mulutnya, Rocky, kamu benar-benar adalah tuan muda ketiga dari keluarga Lin. Iya. Kalau begitu hadiah di saat pesta ulang tahun yang sebelumnya itu, adalah kiriman darimu juga. Di saat itu kenapa kamu tidak memberitahukanku identitasmu? Dewi sambil membawa nada sedih ingin menangisnya bertanya.
Ia benar-benar susah untuk menerima hal ini. Selama ini, ia seperti sedang dipermainkan. Rocky berputar-putar mempermainkannya. Benar-benar sepenuhnya 5 tahun. Ia benar-benar sama sekali tidak mengetahui hal ini. Melihat mata Dewi yang mulai menjadi merah, di dalam hati Rocky menjadi lebih susah lagi. Istriku, selama ini, aku selalu ingin mencari kesempatan untuk memberitahukannya kepadamu, tetapi setiap kali selalu khawatir kamu akan marah, karena itu aku mengundurnya hingga saat ini. Apakah menurutmu dengan menutupinya dariku, aku pun akan senang? Dewi tidak dapat menahan diri untuk tidak memotongnya. Kamu pasti berpikir aku bodoh bukan? Merasa aku mengingini kekayaan kalian keluarga-keluarga Lin bukan? Dan juga mengingini kekuasaan keluarga Lin kan? Karena itu kamu terus-menerus menutupinya dariku, tidak membiarkanku mengetahui kamu adalah tuan muda ketiga. Aku tidak memiliki maksud seperti itu istriku. Rocky kembali menghempaskan nafas panjang, benar-benar kebingungan. Hal yang paling dikhawatirkan olehnya, akhirnya terjadi. Awalnya ia berencana untuk memberitahukan hal yang sebenarnya secara satu persatu kepada istrinya, kemudian membawa istrinya pulang ke rumah keluarga Lin dan juga menjelaskan semuanya secara detail. Istrinya pun mungkin tidak akan marah. Rocky begitu bahagia, ia berencana setelah istrinya melahirkan anak, ia akan mencari kesempatan untuk menceritakan segalanya kepadanya. Tidak disangka, Philoid akan secara tiba-tiba membuka hal ini di saat rapat pemegang saham. Membuatnya benar-benar tidak terburu untuk memberikan reaksinya. Sudahlah. Dewi dengan kecewa menggeleng-gelengkan kepalanya, hatinya terasa begitu sakit, kamu masih harus sibuk hal yang lain. Aku kembali terlebih dahulu ke villa, tunggu nanti kamu pulang, kita baru bicarakan lagi hal ini. Rocky, mungkin kita memang tidak seharusnya bersama. Jika kamu tidak memberikanku jawaban yang memuaskan, aku mungkin tidak dapat melanjutkan untuk bersama-sama denganmu. Aku akan memikirkan perceraian kita.